Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nadia Fitri Salamah, Arifah Fajrina, Hanisa Dwintari, dan Rizky Siaptiandini akan membahas tentang hasil diskusi kami, yaitu eksploitasi dalam hubungan kerjasama Tiongkok-Afrika menurut teori dependensia. Latar belakang Tiongkok dianggap mengeksploitasi negara-negara Afrika terperosok melalui strategi debt trap atau ketergantungan pinjaman sehingga menimbulkan perdebatan dan kasus. Mengutip dari AFP, Cina memang tengah gencar memberikan pinjaman ke negara-negara lain melalui program The Belt and Road Initiative atau BRI. Program ini merupakan ide Presiden Xi Jinping sejak 2013 untuk membuat aliansi ekonomi besar dengan Cina sebagai porosnya. Biasanya pinjaman ini digunakan untuk membangun proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bendungan, rel kereta api, bandara, dan lainnya. Tapi kini 30% dari proyek yang didanai Cina lewat BRI ini di negara miskin menjadi ajang korupsi dan penuh skandal. Dengan adanya BRI ini ditambah dengan pinjaman dari bank-bank pembangunan Beijing, Tiongkok telah merebut posisi negara-negara barat sebagai kreditur pemerintah terbesar di benua Afrika. Seperti kasusnya pada Zimbabwe yang gagal membayar utang sebesar 40 juta dolar US dollar kepada Tiongkok sehingga pada 1 Januari 2016 Zimbabwe mengganti mata uangnya menjadi mata uang Cina atau yuan sebagai imbalan penghapusan utang. Bukan hanya Zimbabwe saja yang mengganti mata uangnya, namun juga terjadi pada negara Angola. Beberapa kondisi tersebut sesuai dengan proposisi yang diajukan oleh teori neo-marxisme, di mana teori dependensia ini yaitu merupakan pengembangan dari pemikiran neo-marxisme, yaitu terjadi ketika terdapat ketergantungan negara sedang berkembang atau NSB, negara dunia ketiga ya, kepada negara industri maju, sehingga ada pesimisme dan membuat negara maju yang sudah kaya akan semakin kaya, sedangkan negara sedang berkembang akan tetap miskin dan perkembangan di negara tersebut sulit maju. Maka dari itu perlu mengetahui hubungan perdagangan internasional antara Afrika dan Tiongkok, apakah menimbulkan ketergantungan dan bersifat eksploitatif atau tidak. Setelah itu akan menjelaskan bukti fenomena yang berrelasi atau berkorelasi dengan teori dependensia atau neo-marxisme. Selanjutnya yaitu konsepsi teori. Pada analisis kasus hubungan antara Afrika dan juga Tiongkok dilandaskan pada teori dependensia atau ketergantungan. Teori dependensia atau ketergantungan menjelaskan bahwa proses ketergantungan permanen dalam bentuk modal atau teknologi yang selama ini dialami oleh negara berkembang yang diakibatkan oleh kehadiran negara-negara metropolis yang menjadi pusat kapitalis dunia. Keberadaan negara metropolis tersebut akan selalu dalam posisi terus-menerus mempertahankan hegemoni dan supremasi ekonomi, politik, militer, dan sebagainya terhadap negara pinggiran. Negara metropolis tersebut pada akhirnya menjadikan negara-negara pinggiran sebagai daerah jajahan mereka. Negara pinggiran hanya difungsikan sebagai produsen barang-barang mentah bagi kebutuhan industri negara-negara metropolis. Namun secara bersamaan, negara pinggiran tersebut juga menjadi konsumen bagi barang-barang jadi yang dihasilkan industri negara-negara metropolis tersebut. Dengan demikian, akan timbul struktur ketergantungan yang merupakan rintangan yang hampir tidak bisa diatasi serta merintangi pembangunan negara-negara pinggiran. Hubungan antara negara metropolis dan pinggiran bersifat asimetris dan tidak seimbang karena negara-negara metropolis memiliki kekuasaan atas jalannya pembangunan di daerah pinggiran dan bukan sebaliknya. Dan negara metropolis memiliki kekuasaan lebih besar karena dapat mengontrol hubungan dengan negara pinggiran. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Tiongkok dan Afrika dan apa saja sih bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh negara Tiongkok terhadap negara-negara yang terdapat di benua Afrika. Jadi yang pertama-tama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa kerjasama dalam bidang perdagangan yang dilakukan oleh Tiongkok dengan Afrika ini sekarang dapat terlihat dari bentuk bantuan pinjaman yang secara masif
dalam bentuk investasi yang diberikan oleh Tiongkok kepada negara-negara Afrika, di mana negara Afrika ini tidak memiliki cukup uang untuk melunasi hutang-hutangnya, sehingga mereka cenderung membayar hutangnya dengan pertukaran sumber daya alam yang dijual secara banyak ke negara Tiongkok. Menurut laporan dari IMF pada tahun 2018, hutang rata-rata negara Afrika tahun 2017 itu hampir setara dengan 46% dari ekonominya, dan oleh karena itu hampir setengah dari perekonomian semua negara Afrika itu bisa dikatakan beresiko. Lalu menurut hasil data dari China Africa Research Initiative pada tahun 2018, terlihat seperti grafik yang telah dipaparkan di infografik. Dari tahun 2017, dari tahun 2020 hingga tahun 2017, total bantuan pinjaman yang didapat oleh pemerintah Afrika dan perusahaan milik negara di Afrika yang bersumber dari pemerintah, bank, dan kontraktor Tiongkok sendiri itu sejumlah 143 miliar US dollar, di mana dari tahun ke tahun cenderung adanya peningkatan jumlah pinjaman dan lonjakan pinjaman tertinggi yang diperoleh oleh negara-negara di Afrika ini terjadi di tahun 2016. Lalu di tahun 2017 terjadi penurunan pinjaman yang cukup signifikan. Menurut data dari The African Exponent tahun 2018, banyak negara-negara Afrika seperti negara Zambia, Republik Kongo, Kenya, Ethiopia, dan Angola memiliki hutang kepada Tiongkok sebesar lebih dari 6 miliar US dollar. Akan tetapi, menurut Eom et al. Tahun 2018, yang menjadi kontributor paling signifikan terhadap resiko tertinggi kesulitan membayar utang kepada Tiongkok itu adalah 3 negara utama di Afrika, yaitu yang pertama adalah Zambia, dengan stok US atau cadangan devisa sebesar 8,7 miliar US dollar pada akhir tahun 2017. Zambia ini telah meminjam setidaknya 6,4 miliar US dollar dari pinjaman Tiongkok. Lalu yang kedua adalah negara Djibouti dengan pemodal Tiongkok yang memegang 77% dari utang Djibouti. Lalu yang ketiga adalah Republik Kongo dengan situasi utang yang tidak begitu jelas karena kesulitan negara tersebut dalam membayar utangnya. Lalu ada beberapa negara yang memilih untuk membayar utangnya dengan menukarkan sumber daya alam yang dimilikinya. Contohnya di sini adalah Angola, di mana Angola menjual minyak buminya kepada Tiongkok dengan harga yang sudah ditetapkan secara murah, dan akibatnya adalah jumlah minyak mentah Angola itu semakin lama semakin menipis karena digunakan untuk membayar utang kepada Tiongkok, sedangkan yang dijual itu semakin berkurang, sehingga pendapatan yang diterima oleh Angola dari penjualan minyak buminya itu semakin berkurang, seperti itu. Lalu negara lainnya adalah ada Zambia dan juga Republik Kongo yang menukar sumber daya alamnya seperti tembaga untuk membayar kesulitan hutangnya. Lalu di sisi lain ada negara di Djibouti pada tahun 2016. Di Djibouti ini Tiongkok itu mulai untuk pertama kalinya membangun pangkalan militer luar negeri melalui perjanjian pertahanan yang disetujui dengan Djibouti. Namun dari beberapa bentuk pelunasan utang yang dilakukan oleh negara-negara di Afrika ini, implikasi yang didapatkan dari kerjasama dagang Tiongkok Afrika itu justru membuat Tiongkok ini memiliki keterhubungan yang semakin mendalam, sehingga membuat Tiongkok memiliki otoritas yang lebih besar di Afrika, lalu mengganggu kedaulatan negara-negara yang ada di Afrika, dan membuat negara-negara di Afrika ini bukannya semakin berkembang, namun justru semakin terbelakang dan terus-menerus terjerumus ke dalam lilitan utang yang tidak tahu kapan akan bisa dilunasinya. Selanjutnya, relevansi teori. Dalam teori Depensia dijelaskan bahwa hubungan ketergantungan antara negara berkembang dengan negara maju, baik dalam teknologi atau modal, yang dapat memberikan dampak yang buruk bagi negara berkembang. Hal ini berkaitan dengan hubungan kerjasama Tiongkok-Afrika yang menimbulkan eksploitasi terhadap negara-negara di Afrika.
Yang pertama, kerjasama Tiongkok-Afrika meningkatkan keterhubungan ekonomi negara-negara Afrika, di mana ketergantungan yang terjadi dalam bentuk bantuan pinjaman dan bantuan luar negeri yang justru berkontribusi membuat negara miskin tetap terbelakang. Yang kedua, Tiongkok memberikan kemudahan kepada negara-negara Afrika dalam memberikan bantuan pinjaman secara masif yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, dan membuat negara-negara Afrika terpaksa membayar hutang dengan menjual sumber daya alam secara besar-besaran dengan harga yang murah kepada Tiongkok karena krisis hutang yang dialaminya. Yang ketiga, bentuk kerjasama yang dilakukan Tiongkok Afrika bersifat tidak adil dan menimbulkan ketergantungan Afrika terhadap Tiongkok, sehingga dalam hal ini Tiongkok lebih diuntungkan. Negara-negara Afrika semakin terjerat dalam hutang dan semakin terbelakang. Sekian dari pemaparan hasil diskusi kami kelompok 1 mengenai eksploitasi dalam hubungan kerjasama Tiongkok Afrika menurut teori dependensia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.